Pak. Lewat sini. Oh iya, maaf, Pak. Ada apa nih tiba-tiba datang, celingak-celinguk, kayak nyari kontrakan aja. Uang saya jatuh kayaknya nih. Jatuh di mana, Pak? Di situ tadi. Ngapa carinya di sini? Di sini kan ada lampunya, di situ gelap. Makanya saya cari di sini. Ngomong-ngomong, selamat nih atas naik pangkatnya nih. Oh, Makanya lebih sibuk sekarang ya. Ya, saya sibuk mengawasi ini karena sebelumnya saya mandor ya. Oh, kalau dulu? Dulu saya mandor. Sekarang? Mandir, maka kerjaan saya mandor-mandir aja nih. Itu mondar-mandir. Mondar-mandir ya? Mondar-mandir. Kok pakai baju ini, PNS? Saya latihan dulu jadi PNS. Kenapa? Kan pengangkatannya masih lama. Oh iya. Makanya saya udah resign, sedih, nggak dapet THR nih jadinya nih. Yang penting tetap semangat ya. Pasti tempat Saya semangat. juga lagi mengawasi ini. Mengawasi siapa nih? Mengawasi bangunan-bangunan di sini kira-kira mana yang bisa saya perbaiki agar masyarakat bebas banjir. Kan sebelumnya mandor saya. Keren. Keren banget. Ini nih calon pemimpin masa depan yang keren ini. Ya. Udah, saya cabut dulu dah. Mau kemana? Lanjutin nganggur. Ya. Saya juga mau ngojek deh. Siapa tahu bisa dapat bonus hari raya. Oke. Eh, Tetap sampai- semangat ya. Makasih, Bu. Tepuk tangan dulu untuk Osel. Oke pemirsa, langsung saja kita mulai. Inilah Midnight Live. Sekali lagi selamat malam, selamat datang di Midnight Live. Woo. Midnight Friends, kita kembali dalam sinetron favorit sepanjang masa. Korupsi, dari kita, oleh kita, untuk mereka. Kali ini ceritanya semakin seru. Pemeran utamanya oknum-oknum yang tangannya itu panjang, ya. Lebih panjang dari chat mantan di tengah malam yang minta balikan. Settingnya dari pembangkit listrik, lembaga ekspor, dapur anak-anak sekolah. Banyak ya, sampai botol minyak goreng di dapur emak-emak. Melihat fenomena korupsi yang makin menjadi-jadi, Presiden Prabowo sampai geram. Katanya sudah diingatkan, tapi masih ada aja yang korupsi lagi. Juga menyampaikan komitmennya untuk memberantas korupsi, mendorong agar koruptor itu dihukum berat gitu ya, dan bahkan beliau menyatakan kegeramannya atas orang-orang oknum-oknum yang masih keterlaluan ya, udah diperingatkan tapi masih saja ada gitu ya, yang mencuri uang rakyat, istilah beliau begitu. Lebih baik ratusan triliun itu digunakan untuk makan bergizi, untuk pendidikan kesehatan. Itu. Koruptor udah tega nyusahin rakyat, susah dikasih tahu, apalagi dikasih tempe ya. Tapi kenapa baru sekarang geram? Bukannya korupsi di Indonesia ini udah kayak warung pecel lele. Ada di tiap sudut jalan, buka 24 jam. Dan makin lama makin laris. Belum selesai kita kemarin nonton Liga Korupsi, edisi BBM Oplosan, muncul season baru. PLN kesetrum. Kali ini dugaan korupsi bikin negara tekor 1,2 triliun rupiah. Kalau dibeliin token listrik silau Indonesia. Jadi ceritanya begini ceritanya ya. Kasusnya bermula dari proyek PLTU 1 Kalimantan Barat yang rencananya bakal nyala 2 kali 50 megawatt. Ternyata menyala bangku, duitnya hilang, listriknya ngejepret. Pemenang lelang proyek ini konsorsium KSO BRN. Syarat administrasi aja nggak lolos tapi bisa menang. Kayaknya di negeri ini syarat utama dapat proyek itu bukan kelayakan ya, tapi keakraban. Kayak aku dan kamu. Jepang bikin robot. Jerman bikin mobil. Kamu bikin kangen. Bisa aja saya. Yang jelas Polri turun tangan, pejabat PLN mulai dipanggil. Kita udah paham polanya nih. Sebentar lagi ada yang mendadak lupa, mendadak sakit, atau minimal pura-pura kaget sambil bilang, saya tidak tahu yang mulia. Jangan sampai ada lagi grup WhatsApp bernama orang-orang senang. Orang-orang senang, rakyat jadi berang. Apakah PLN akan merangsek masuk ke klasemen Liga Korupsi? Sebagai rakyat kita berharap semoga tagihan listrik nggak naik. Nikmatilah listrikmu sebelum listrik menghilang. Bukan karena krisis energi,
tapi karena krisis moral. Kita beralih ke tim kuda hitam yang berusaha merangsek ke klasemen Liga Korupsi, LPI alias Exim Bank, yang harusnya jadi lembaga yang membantu negara dalam pembiayaan ekspor, tapi yang terjadi justru ekspor duit negara ke kantong pribadi. 11,7 triliun rupiah lenyap begitu saja. Itu kalau dibeliin sambal satu Indonesia usus buntu itu. Yang bikin miris, duit yang dikorupsi ini dikodekan sebagai uang zakat. Jadi kalau ada transferan haram, mereka bilang, udah masuk zakatnya bos. Kalau begini caranya jangan kaget kalau besok ada modus baru, infak buat fee tender. Atau sedekah buat pengadaan fiktif. Tega. Kita geser ke program makan bergizi gratis. Program yang seharusnya bikin anak-anak Indonesia tumbuh sehat. Tapi justru diduga untuk menyehatkan kantong pribadi. Awalnya anggaran proporsi Rp10.000, tapi begitu sampai ke anak-anak tiba-tiba diselepet jadi Rp8.000. Dipotong 2.000 perak. Kalau 2.000 kalau dikalikan 770.000 anak, itu bisa bikin minimarket tuh. Bayar parkir motor kurang 2.000 aja udah ditungguin sama tukang parkir tuh biasanya ya. Mungkin para oknum ini mikirnya anak-anak harus diet juga, jangan banyak makan, biar oknum aja yang makan anggaran. Kalau kata Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana, KPK belum dapat penjelasan bahwa ada pagu bahan baku yang beda dari awal. Anak PAUD sampai SD kelas 3 patokannya Rp8.000, sementara anak lainnya Rp10.000. Satunya memang saya sampaikan berdasarkan informasi, ya, informasi ini kan belum diverifikasi, belum divalidasi. Ini baru informasi, tapi karena kegiatannya adalah bersifat kegiatan pencegahan, maka kami sampaikan dengan harapan bahwa informasi ini bisa segera disikapi secara preventif, gitu. Jangan sampai nanti sudah terlalu banyak, sudah semakin membesar, sudah terjadi di mana-mana, malah akhirnya menjadi sesuatu yang kontraproduktif. Kami mengingatkan supaya dilakukan pengecekan dan diterima sangat baik oleh Prof. Dadan untuk dilakukan ya, perbaikan. Ya, kita hanya bisa berharap semoga itu semua adalah dugaan dan memang karena perbedaan pagu bahan baku. Karena kalau sampai makan bergizi gratis dikorupsi, apa kabar Indonesia, Mas? Jangan sampai ada pantun 4 sehat 5 sempurna, korupsi pejabat merajalela. Memang nggak ada habisnya ya bahas korupsi. Belum selesai, sekarang kita bahas minyak goreng rakyat alias minyak kita. Yang harusnya ini jadi solusi buat emak-emak biar bisa goreng tempe tanpa mikirin harga minyak yang naik turun. Kayak mood pacar kalian yang gak dikasih surprise pas ulang tahun. Tapi kenyataannya malah banyak ditemukan kecurangan. Polisi menemukan bahwa minyak yang harusnya 1 liter pas dicek isinya cuma 700 sampai 900 mililiter. Ini minyak kita atau minyak mereka? Kenapa sih hal kecil gini harus bohong? Jangan suzon, mungkin para oknum itu pegiat healthy food yang mau rakyat hidup lebih sehat, nggak kebanyakan gorengan, apalagi pas buka puasa ya, dijaga kolesterolnya. Positive thinking aja kita, ya. Sebelumnya Menteri Perdagangan dengan percaya diri bilang minyak kita yang beredar sudah sesuai takaran. Namun setelah Mentan dan polisi menemukan fakta di lapangan, Mendak langsung bilang bakal menindaklanjuti. Ini yang botol ini ada kurang, itu hanya 900 mililiter, jadi kurang 100 900 apa? 900 mililiter. Nah ini kurang 10%. Nah kalau ini kurang 5%, ini kurang 10%. Tapi harganya sudah sesuai HET, tetapi masih kurang. Nah ini harus diperbaiki. Kalau yang kemarin itu 700 kurang 25%, ada yang kurang 20%.
kalau ini kurangnya sudah mulai. Ya, jadi yang PT NNI itu udah kita tutup, kemudian kemarin yang PT AIKA juga udah kita segel. Jadi kami mengingatkan kembali kepada pelaku usaha agar tidak melakukan hal yang sama, ya, karena itu merugikan kita, merugikan masyarakat. Ya, jangan sampai ada yang 3, 4 dan seterusnya. Ya. Jadi sekali lagi agar kita mematuhi aturan yang berlaku karena pemerintah akan bersikap tegas ya terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan. Ya, jadi kita akan memastikan bahwa pasokan di pasar rakyat ini adalah yang sesuai ukuran ya. Kami sudah koordinasi dan saya pikir sudah sepakat ya, siang ini juga kita berkumpul dengan para repacker, para distributor itu yang melakukan itu tidak terdaftar. Jadi memang yang nakal-nakal. Nggak resmi. Jadi itu yang nakal, yang resmi. Bakal ditindak atau dilanjut? Nggak usah dijawab. Itu cuma pertanyaan retorika ya. Kita tunggu saja, kita balik aja ke komitmen Presiden Prabowo Subianto. Pas awal dilantik jadi presiden, beliau pernah bilang akan mengejar koruptor sampai Antartika. Kita tidak akan kompromi dengan korupsi. Mungkin saya akan cek kembali anggaran, saya akan sisihkan anggaran khusus untuk pemberantasan dan pengejaran koruptor-koruptor ini. Kalaupun dia lari ke Antartika, aku kirim pasukan khusus untuk nyari mereka di. Mantap, ya kan? Kebayangkan koruptor lari-lari sambil diliatin penguin? Tapi belakangan Presiden mewacanakan cara lain, koruptor diberi kesempatan tobat asal balikin uangnya. Dalam minggu-minggu ini, bulan-bulan ini saya dalam rangka memberi kesempatan untuk tobat. Hai para koruptor atau yang merasa pernah mencuri dari rakyat, kalau kau kembalikan yang kau curi, ya mungkin kita maafkan. Tapi kembalikan dong. Nanti kita beri kesempatan cara mengembalikannya bisa diam-diam supaya nggak ketahuan. Mengembalikan loh ya, tapi kembalikan. Ya, asal balikin duit korupsinya harus full dan nggak diskon ya Pak. Terakhir pas buka puasa bersama, Presiden berpesan pada Wamendagri agar koruptor dihukum berat. Juga menyampaikan komitmennya untuk memberantas korupsi, mendorong agar koruptor itu dihukum berat gitu ya, dan bahkan beliau menyatakan kegeramannya atas orang-orang oknum-oknum yang masih keterlaluan ya, udah diperingatkan tapi masih saja ada gitu ya, yang mencuri uang. Jadi kalau Presiden benar-benar geram, ayo kita buktikan. Pejabat harus galak berantas korupsi layaknya harimau yang ingin menerkam mangsanya. Bukannya malah jadi harimau malah ya. Karena kalau tidak rakyat yang terus jadi korban. Kalau rakyat kecil dikejar-kejar karena pinjam dulu 100, masa koruptor yang maling triliunan dapat panggilan yang terhormat? Kita lanjut lagi ya penonton. Ketika para tersangka korupsi menunggu kepastian hukuman, ribuan tenaga honorer tengah menunggu kepastian pengangkatan status ASN. Pemerintah resmi menunda pengangkatan calon aparatur sipil negara 2024, katanya sih karena hambatan anggaran daerah. Tapi di sisi lain pemerintah buru-buru klarifikasi, enggak kok, ini bukan soal efisiensi anggaran. Pemerintah meminta waktu agar ini bisa diberikan ruang untuk menyesuaikan baik KL-KL yang baru saja dipecah, baru terjadi, baik pemerintah-pemerintah daerah yang baru saja melaksanakan pilkada, di mana APBD-nya masih belum dilaksanakan oleh bupati terpilih atau kepala daerah terpilih. Dia sendiri kan tentunya harus memahami bagaimana nanti mereka memiliki beban-beban daerah. Nah, ini diberikan ruang dan waktu. Nah, kami pasti akan meminta pemerintah harus mencari solusi terhadap mereka yang sudah berhenti dari pekerjaannya.
yang sudah mengambil, katakanlah mungkin berhenti dari pekerjaannya. Nah, bagaimana solusinya? Apa bantuan yang bisa diberikan pemerintah? Nah, kami masih akan meminta berkonsultasi dengan pemerintah agar ada bantuan paling tidak buat mereka-mereka yang saat ini katakanlah Ya memang terjadi perbedaan pendapat tadi ya. Kita kan jadi bingung tapi mau percaya yang mana. Udah kayak nonton debat orang pacaran di flyover Klender. Ribuan tenaga honorer ini udah kayak anak kos yang dijanjikan mau dikirimin uang bulanan tapi tiap ditanya jawabannya selalu nantian do, sabar dulu. Masalahnya kalau janji tinggal janji, listrik tetap harus dibayar, perut tetap harus diisi, cicilan tetap berjalan. Belum lagi calon mertua yang harus sabar ngomong ke tetangga kalau mantunya ASN. Kan kasihan. Ya. Jangan dikira hanya tenaga honorer yang kena dampaknya. Dengan pengangkatan ASN yang ditunda, pelayanan publik juga bisa ikut keteteran. Kantor-kantor pelayanan yang sudah terkenal ribet bisa makin ribet. Kalau sebelumnya bikin KTP butuh seminggu, mungkin ke depan kita harus siap-siap menunggu apapun itu. Seperti nunggu gebetan balas chat ya. Mana udah di-read lagi? Udah 2 bulan di-read kan jadi overthinking nih. Belum lagi dampak ke ekonomi, daya beli masyarakat bakal terganggu. Ribuan orang yang tadinya berharap segera diangkat jadi ASN harus menunda banyak hal. Mau beli motor, takut karena belum pasti gajinya, mau nyicil rumah apalagi. Jadi apa solusi pemerintah? Katanya sih bakal dicari jalan keluarnya. Nah ini nih yang bikin kita was-was. Biasanya jalan keluarnya itu macet. Bisa jadi kata-kata tukang fotokopi keluar. Ini mau ditunggu atau ditinggal mas? Mungkin ini semua adalah ujian kesabaran nasional, rakyat disuruh latihan sabar supaya kebal, tapi ya sabar juga ada batasnya. Karena kalau ini terus ditunda, takutnya nanti yang benar-benar terangkat bukan status mereka sebagai ASN, tapi tekanan darah juga naik. Tetap kuat, tetap sabar, dan tetap ingat di negeri ini yang paling cepat naik pangkat itu bukan rakyat biasa, tapi mayoritas harga sembako. Kita masih lanjut ya. Ironi di negeri ini terus berlanjut dari korupsi, status honorer yang belum pasti, lalu ada banjir di Jabodetabek yang bisa dibilang sudah jadi tradisi, lebih rutin dari cuti bersama nasional, dan tentu saja banjir datang lebih cepat daripada solusinya. Melihat fenomena ini dan banyaknya warga terdampak banjir, Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk turun langsung ke salah satu lokasi banjir di Babelan, Bekasi. Tanpa ragu beliau nyemplung ke genangan air dengan gagah berani. Pak Presiden berjalan menerjang banjir, bukan naik perahu karet pakai pengawalan. Bukan juga diiringi drone pencitraan, tapi benar-benar jalan kaki. Mungkin beliau sudah biasa ya dengan strategi perang air, atau mungkin Pak Presiden juga ingin memastikan ketinggian air lebih rendah dari harga beras. Yang jelas aksi ini membuktikan bahwa Presiden kita bukan tipe pemimpin yang hanya duduk di balik meja dan membaca laporan. Beliau turun langsung berinteraksi dengan warga dan memastikan bantuan sampai ke tangan yang tepat. Kalau istilah anak muda zaman sekarang, respect Pak, ini mahkotamu King. Sementara itu Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka juga tidak mau ketinggalan. Wapres datang menyisir rumah warga yang masih berlumpur di kawasan perumahan Pondok Gede, Permai, Bekasi. Awalnya pakai sneakers tapi akhirnya pakai sepatu boot. Nah gitu biar nggak salah kostum dan nggak licin juga pas jalan, betul kan? Namun momen yang paling menarik justru datang dari emak-emak setempat. Dalam sebuah video yang viral, Gibran seperti sedang ingin memberi bantuan dengan mengatakan, "Dikasih Bu." Responnya, "Males." Kita lihat. Males. Dikasih Bu. Males. Males. Ya, singkat, padat, males ya. Kalau sudah ras terkuat di bumi alias emak-emak ngomong males, itu tandanya ada PR besar yang harus segera dikerjakan. Presiden pulang dengan respek usai becek-becek. Wapres mungkin masih kepikiran sama kata emak-emak tadi biar segera ditindaklanjuti masalahnya. Dan teruntuk para pejabat yang ingin berkunjung ke daerah bencana, ingatlah yang dibutuhkan warga bukan hanya tepukan di bahu dan kata-kata manis, tapi solusi nyata. Semoga tahun depan tidak ada lagi berita soal banjir. Kalau masih ada ya saya jadi teringat kata-kata Fajar Setboy. Naruto 1000 bayangan, iya 1000 alasan. Oke, itulah sajian pembuka kami di Midnight Live. Kita jeda dulu, berikutnya kami hadirkan tamu spesial yang sangat paham soal banjir. Dia siapa dia, tetaplah di Midnight Live.
Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.